Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran pagi ini. Ibu berharap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Oke, Ananda semuanya. Pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 tentang mengklasifikasi informasi dari buku ataupun bacaan. Kita lihat dulu, sebelum kita mempelajari bagaimana cara mengklasifikasi informasi, kita lihat petunjuk berikut ini. Yang pertama, mengklasifikasi adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui isi bacaan. Yang kedua, sebelum kita mengklasifikasi, kita sebaiknya membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, merumuskan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, di akhir pertanyaan, jangan lupa membubuhi tanda tanya. Yang kelima, dibuat dalam bentuk peta konsep atau mind mapping. Keenam, memperhatikan penggunaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, sekarang kita lihat mengklasifikasi informasi dari bacaan. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih kata tanya yang digunakan dalam mengklasifikasi informasi di bacaan itu. Yang pertama, apa? Apa adalah kata tanya yang menunjukkan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, kata tanya di mana, menunjukkan tempat atau latar. Yang ketiga, kapan, yang menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat, siapa, yang menunjukkan tokoh utama dari tokoh pendukung. Dan yang kelima, kata tanya mengapa, yang menunjukkan alasan suatu masalah. Yang keenam, bagaimana, yaitu menunjukkan cara membuat urutan pendapat atau sikap. Yang ketujuh, berapa, yang menunjukkan jumlah atau banyak benda. Selanjutnya kita lihat contoh bacaan yang akan kita klasifikasi, yaitu tema 2 halaman 2. Kita baca bacaan ini dengan cermat terlebih dahulu. Dayu dan ikan hias. Coba Ananda baca tema 2 halaman 2. Nah, kita lihat bagaimana peta konsep dari bacaan tadi. Judulnya yaitu Dayu dan Ikan Mas. Ya, yang dapat kita tanyakan dari bacaan tadi adalah, apakah jenis ikan yang dipelihara? Yaitu ikan mas koki. Dan yang kedua, siapakah yang memelihara ikan mas? Yaitu Dayu. Dan yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Yaitu di akuarium.
Selanjutnya, kapankah ikan mas diberi makan? Itu setiap hari. Kapankah akuarium dibersihkan? Yaitu sekali seminggu. Dan yang terakhir, apakah yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan? Yaitu ikan berenang ke sana kemari. Ayo Ananda, di dalam peta konsep atau mind mapping, boleh Ananda buat seperti ini. Di sini kita lihat kata tanyanya kapan ada 2, kemudian kata tanya apa juga ada 2. Boleh-boleh saja. Yang penting itu sesuai dengan bacaan yang ada di buku tersebut. Nah, kita lihat contoh mind mapping yang lain. Di tengah judul, kemudian kata tanya apa, di mana, siapa, kapan. Nah, dalam membuat mind mapping itu Ibu serahkan kepada Ananda. Bagaimana kreasi Ananda di dalam membuat peta konsep atau mind mapping. Contoh berikutnya, kita lihat. Nah, ini juga bisa Ananda jadikan contoh dalam mengklasifikasi informasi pada bacaan ataupun buku. Selanjutnya, kita lihat. Contoh ini Ibu ambil di Google. Ini contoh mind mapping yang sangat cantik sekali. Boleh juga Ananda contoh seperti ini atau kreasi yang lain. Kita lihat lagi, ini contoh. Ini juga termasuk mind mapping. Nah, ayo Ananda, kita lihat bacaan berikut. Nanti Ananda boleh pilih mana bacaan yang Ananda buat dalam bentuk mengklasifikasi informasi dalam bacaan. Boleh nanti Ananda pilih apakah bacaan tentang ikan, kemudian lagi tentang burung, ya bacaannya. Ini semuanya ada di buku tema atau buku penunjang yang lain, yaitu tema 2. Kebetulan kita juga akan mempelajari tentang hewan-hewan ini, alat pernafasan dari hewan-hewan ini. Dengan adanya pemahaman Ananda mengklasifikasi informasi, maka nanti dengan mudah Ananda memahami bacaan yang ada di dalam buku pelajaran Ananda. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat dalam pembelajaran ini. Jika Ananda masih belum memahami pembelajaran ini, silakan diulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.